Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali mendengar firman Tuhan melalui pencerahan iman. Semoga saudara pendengar diberi keteduhan hati di sepanjang malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar malam ini dapat menjadi petunjuk buat kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kami orang yang berdosa yang tidak layak datang ke hadapan-Mu untuk menerima janji keselamatan yang akan Tuhan berikan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu, Tuhan mengampuni kami sehingga kami layak datang berjumpa dengan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan penuh sukacita. Terimalah ya Tuhan doa kami ini yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini diambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 15 sampai 18. Demikian. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila iman-Mu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami, ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada renungan firman Tuhan malam ini adalah bermegahlah di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hubungan sosial, arti dari bermegah pada umumnya diidentikan dengan sikap menonjolkan diri. Sehingga cenderung yang muncul dari sikap tersebut yaitu keangkuhan dan kesombongan dari diri orang yang bermegah. Bermegah merupakan sikap yang tidak terpuji, karena diri orang yang bermegah tersebut bertujuan ingin menonjolkan atau memperlihatkan apa yang sudah dimilikinya dan prestasi kerja yang sudah dicapainya. Dengan maksud ingin mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain dengan cara memperlihatkan apa yang sudah dicapainya dengan tidak memperdulikan perasaan orang lain yang ada di sekitarnya. Dari sikap pribadi orang tersebut, maka dapat disimpulkan sikap bermegahnya itu bertujuan yang pertama, hendak membuat dirinya sedemikian rupa agar dikagumi orang lain. Yang kedua, membuat dirinya agar terlihat gagah kuat, mulia, masyhur, atau membanggakan. Yang ketiga, suatu sikap yang membanggakan dirinya dengan tujuan agar terlihat lebih baik dari orang lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sikap tersebut sangat tidak baik dan tidak patut untuk ditiru. Biasanya orang yang bersikap seperti ini pada umumnya akan dijauhi atau tersingkir di lingkungannya.
Nats firman di atas adalah penjelasan Rasul Paulus kepada orang-orang di kota Korintus. Menurut pandangan Rasul Paulus, setiap orang yang mau bermegah atau membanggakan sesuatu, hendaklah membanggakan apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Sebab orang yang terpuji adalah orang yang dipuji oleh Tuhan, bukan orang yang memuji dirinya sendiri. Jadi, Rasul Paulus berkata, membanggakan diri itu tidaklah salah bila kita bermegahnya di dalam Tuhan. Karena apabila setiap kebanggaan yang terlepas dari kesadaran kita akan campur tangan Tuhan, maka kebanggaan itu akan berubah menjadi keangkuhan atau kesombongan. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kepandaian, kekuatan maupun kekayaan tidak bisa dijadikan oleh setiap orang sebagai dasar untuk bermegah diri. Karena semua yang dicapainya itu hanya sementara sifatnya. Haruslah kita menyadari bahwa semua yang kita capai dan yang kita peroleh itu bersumber dari berkat Tuhan. Perlu kita ketahui bersama, Alkitab tidak melarang setiap orang untuk hidup bermegah. Namun, Alkitab menghendaki agar setiap orang hendaklah bermegah hanya di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang menjelaskan tentang hidup bermegah. Yang pertama, dapat kita baca di dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 10-11 mengatakan, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Firman ini dengan jelas mengatakan, bermegahlah di dalam nama Tuhan yang kudus. Berbanggalah dalam nama Tuhan yang ajaib. Dan biarlah orang-orang bersuka hati di dalam mencari Tuhan. Artinya, hendaklah setiap kemegahan kita hanyalah untuk memuji nama Tuhan. Dan setiap keajaiban yang terjadi di dalam hidup manusia itu adalah karya dari Tuhan. Sebagai umat Kristiani, haruslah kita percaya akan karya Tuhan yang perkasa, yang dipenuhi dengan kemegahannya, keajaibannya buat setiap umatnya. Oleh karena itu, Allah menghendaki setiap umatnya untuk dapat bermegah di dalam nama Tuhan yang kudus. Dan bermegah juga di bawah kaki kemuliaan Tuhan yang sudah membebaskan dari segala dosa. Yang kedua, tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang isinya ditunjukkan kepada orang-orang kudus di kota Roma, yaitu di dalam kitab Roma 3 ayat 27 mengatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk selalu bertanya pada diri kita sendiri, yaitu, apa dasar kita untuk bermegah? Dapatkah kita bermegah atau menyombongkan diri? Dan apakah ada kekuatan kita untuk bermegah di hadapan Tuhan? Sebagai jawabannya, tidak ada satu manusia pun yang dapat bermegah dan menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena semua manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Dan semua prestasi, kekayaan yang diperoleh
adalah berkat dari Tuhan. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, iman adalah satu-satunya dasar kita untuk bermegah, yaitu iman kita untuk percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Dan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibentuk Tuhan menjadi seorang yang gagah dan kuat di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kita tidak mudah goyah, akan tetapi kita kuat menghadapi segala bentuk permasalahan yang datang di kehidupan kita. Nas firman Tuhan yang menjelaskan sikap rendah hati di hadapan Tuhan adalah merupakan perwujudan dari hidup bermegah di dalam Tuhan. Karena orang tidak mungkin bisa bermegah di dalam Tuhan bila dirinya masih memiliki sikap angkuh atau menyombongkan diri. Bermegah di dalam Tuhan itu sendiri dimaksudkan sebagai hidup selalu mengandalkan Tuhan. Nasihat Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan kepada muridnya, dia berbicara di dalam kitab Injil Matius 5 ayat yang ketiga, mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Firman ini menjelaskan bahwa setiap orang harus menyadari akan kemiskinannya, kelemahan, dan keterbatasannya. Ketiga ini harus diperlihatkan di hadapan Tuhan, dan ia harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Alkitab menjelaskan bahwa setiap kebahagiaan seseorang hanya terlihat apabila kehidupannya selalu terarah kepada Tuhan saja. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapinya, dia akan dapat menyelaraskan kehidupannya hanya kepada kehendak Tuhan. Sebagai landasan hidup kita, Pak Mazmur menjelaskan kepada kita tentang hidup bermegah yang tertulis di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang kedua mengatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Kita sebagai umat yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengingatkan kita untuk tetap menjaga sikap rendah hati di semua perilaku kita terhadap sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Dan jauhilah sikap menyombongkan diri agar kita diterima di lingkungan masyarakat. Dan Tuhan akan berkenan terhadap kita sehingga semua doa kita akan didengar oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan di malam ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kami kepadamu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap taat mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu malam ini, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Demikian juga kepada para pendengar pencerahan iman dimanapun mereka berada. Jika di antara mereka saat ini ada yang sakit, baik di rumah ataupun terbaring di rumah sakit, kami memohon Tuhan mau datang melawat mereka, menjamah tubuh jasmaninya, dan mengurapi obat yang diberikan oleh para medis, agar obat itu menjadi obat yang terbaik untuk kesembuhannya, sehingga dapat segera pulih dan sakitnya, dan dapat kembali bersukacita bersama keluarganya. Dan apabila ada di antara mereka mengalami keterpurukan ekonomi yang disebabkan karena kehilangan pekerjaan,
kami memohon agar Tuhan datang menolong mereka supaya mereka terlepas dari kondisi keterpurukan tersebut. Kami juga berdoa untuk para lansia yang mendengar renungan pencerahan iman ini. Berilah mereka sukacitamu agar dapat menjalani hari-harinya dengan penuh semangat dan pengharapan di dalam menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya bersama anak dan cucunya. Sehingga mereka senantiasa dapat selalu merindukan dan selalu membutuhkan firman-Mu sebagai pelita hidup mereka dan kebenaran yang memerdekakan serta dapat menjadi penghibur yang menguatkan hidup mereka. Ajarilah kami Tuhan untuk dapat mensyukuri setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya akan penyertaan Tuhan di setiap langkah perjalanan hidup kami. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami dekat dengan kepadamu. Terimalah ya Tuhan doa kami ini, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mendengarkan pencerahan iman yang telah kami sampaikan malam ini. Semoga saudara semua diberi damai sukacita dan kekuatan di hari esok di dalam menjalani aktivitasnya kembali. Agar pelayanan kami ke depan dapat terus berkembang dan saudara tidak ketinggalan video terbaru dari kami, maka jangan lupa saudara mensubscribe dan menekan loncengnya. Dan bagikan video ini ke semua saudara kita, supaya mereka ikut terberkati melalui pelayanan kami ini. Sehingga saudara juga dapat menjadi berkat bagi sesama. Salam, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.